وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar yang mulia ini izinkan khatib menyampaikan pesan-pesan takwa, mengajak kepada seluruh jamaah, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Kita bersyukur kita memasuki di pekan terakhir bulan Zulqaidah, tepatnya tanggal 24 Zulqaidah 1443 Hijriah. Artinya sebentar lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah, di mana pelaksanaan ibadah haji akan dilaksanakan. Saat ini jamaah calon haji Kalimantan Selatan yang berjumlah 1.743 jamaah semua sudah diberangkatkan dan saat ini sudah berada di kota suci Makkah dan Madinah. Jamaah calon haji kota Banjarmasin khususnya di kloter terakhir, kloter 7 kemarin, sudah diberangkatkan pada hari Senin, dan 2 kloter terakhir dari Kalimantan Tengah. Oleh karenanya, seringkali keberangkatan yang sering diiringi isak tangis keluarga, keberangkatan haji dilepas dengan terharu karena memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Labbaik Allahumma labbaik. Beruntunglah calon jamaah haji tahun ini yang bisa berangkat untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima, yaitu pergi ke Baitullah bagi yang mampu. Setelah hampir 2 tahun tidak ada pelaksanaan ibadah haji, maka tahun ini kita juga bersyukur walaupun dengan keterbatasan pelaksanaan rukun Islam yang kelima ini bisa kita laksanakan. Banyak yang mampu tapi belum tentu punya kesempatan. Banyak yang punya kesempatan tapi belum tentu juga bisa berangkat. Sudah terdaftar, sudah bayar ONH dan siap berangkat, tapi ada ketentuan terbaru. Lewat 65 tahun 1 hari tidak bisa berangkat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah rahasia dan fenomena ibadah haji. Yang berangkat harus ikhlas dan bersyukur, yang ditinggal harus ikhlas dan bersabar. Kita semua juga bersyukur karena tahun ini kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan lancar. Kita bisa beribadah melaksanakan Hari Raya Idul Fitri dengan aman dan tanpa khawatir dengan kondisi COVID-19 dan pandemi segera berakhir. Oleh karena itu panggilan haji adalah panggilan takwa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa azim fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'ti min kulli fajjin amik. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dengan mengendarai unta yang kurus yang datang dari seluruh penjuru yang jauh. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, kita doakan seluruh calon jamaah haji kita, baik dari Indonesia dan seluruh kaum muslimin yang tahun ini dipanggil untuk melaksanakan ibadah haji, melaksanakan syarat dan rukun haji, bisa melaksanakan kegiatan tersebut dengan khusyuk dan tawadhu dan penuh dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ibadah haji adalah ibadah fisik yang memerlukan kekuatan jasad. Terik matahari yang membakar kulit menjadi tantangan terbesar dalam pelaksanaan ibadah haji. Kekhusyuan, bacaan-bacaan talbiyah, melempar jumrah, kemudian tawaf di Baitullah, sa'i di Safa dan Marwah adalah cita-cita terbesar kaum muslimin, siapapun dia yang punya iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, yang berangkat harus ikhlas, yang tidak bisa berangkat juga harus ikhlas. Nikmat dan musibah disikapi dengan syukur dan sabar.
akan indah pada saatnya. Hadis Nabi yang mengajarkan kepada kita semua agar apapun kondisi kita, baik dalam menerima ujian, baik dalam menerima nikmat, kedua kondisi tersebut bagaikan dua sisi yang selalu ada dalam kehidupan kita. Oleh karenanya, betapa indahnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menguraikan tentang kondisi tersebut. Dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min in amrahu kullahu khairan wa laysa zalika illa li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra'u syakara fakana khairul lahu wa in asabathu darra'u sabara fakana khairul lahu. Sungguh menakjubkan, ajaib urusan kaum muslimin itu. Semua urusannya adalah kebaikan, dan itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali dia orang yang mukmin, yang beriman kepada Allah, yaitu jika ia mendapat nikmat dan kegembiraan ia bersyukur, dan itu adalah sebuah kebaikan baginya. Dan jika ia mendapatkan musibah dan kesusahan, ia bersabar, dan itu pun adalah sebuah kebaikan baginya. Hadis riwayat Imam Muslim. Sungguh Allah Azza wa Jalla tidak menetapkan sesuatu, baik itu takdir kauni dan syar'i atau syar'i, melainkan di dalamnya terkandung kebaikan dan rahmat bagi hambanya. Di dalam cobaan, ujian, musibah, petaka, kesulitan, kefakiran, penyakit, bahkan kematian, semua terkandung hikmah yang amat besar yang tidak mungkin bisa dinalar oleh manusia, yang harus diterima dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang benar-benar beriman, maka seluruh kebaikan urusannya adalah kebaikan. Jika ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur. Ketika susah, ia bersabar. Sehingga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 200 menjadi nyata dalam kehidupan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu menjadi orang yang beruntung. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Surah At-Talaq ayat 2. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Kesulitan sebesar apapun, ada jalan keluar baginya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Dan dia memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan kebutuhannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh dia telah mengadakan ketentuan bagi segala sesuatu. Masyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Para ulama bersepakat bahwa iman itu ada dua bagian. Sebagiannya sabar, ada sebagiannya lagi adalah syukur. Sabar dan syukur adalah modal dasar dalam kehidupan kita. Sabar adalah sebagian dari iman, syukur juga adalah sebagian dari iman. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang selalu bersabar dan banyak bersyukur. Inna fi dzalika laayatil likulli sabbarin syakur. Surah Asy-Syura ayat 33. Oleh karenanya, mari kita perkuat iman dan takwa kita, sabar dan syukur kita, sabar dalam melaksanakan perintah dan ketaatan, sabar dalam menahan diri dari perbuatan dosa dan maksiat, dan juga sabar dalam menghadapi cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Semoga COVID-19 yang segera kita tinggalkan ini, pandemi yang segera akan berakhir ini, adalah bagian dari ujian kesabaran kita. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
kita adalah orang yang lulus dalam ujian tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Barakallahu li wa li Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'il muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar fantahu amma naha anhu hazar. Asyhadu an la ilaha illallah wahidul qahar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul abrar. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad abdika wa rasulika kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ambaqiyati sahabati ajma'in wa anit tabi'it tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ma'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasy syarri kullihi ma'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka bihi ibadukas salihun wa na'udzubika min syarri ma sta'azuka minhu ibadukas salihun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum fas'aluhu min fadli yu'tikum wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Qamis.